Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintang Yudhistira dengan NIM 0581049968, Prodi Teknologi Pendidikan. Dalam kesempatan ini saya akan mempraktekkan 20 perintah CMD yang ada di Windows. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu cd. Digunakan untuk berpindah antar folder atau direktori. Jika mengetik cd saja tanpa folder tujuan, perintah ini akan menampilkan folder yang saat ini sedang dibuka. Di urutan yang kedua ada cls. Berfungsi untuk membersihkan semua teks di layar CMD sehingga jendela CMD menjadi kosong dan bersih kembali seperti saat pertama kali dibuka. Di urutan yang ketiga ada cls garis miring tanda tanya. Digunakan untuk menampilkan menu bantuan dan panduan cara pengguna perintah cls. Meskipun untuk cls perintah bantuan ini sangat singkat karena fungsinya yang sederhana. Di urutan yang keempat ada dir garis miring tanda tanya. Digunakan untuk menampilkan dokumentasi bantuan dari perintah dir. Ini akan munculkan daftar lengkap, saklar atau parameter tambahan yang bisa digunakan untuk memfilter cara menampilkan file, misalnya mengurutkan berdasarkan waktu, ukuran, dan lain-lain. Di urutan yang kelima ada ipconfig. Perintah ini untuk menampilkan informasi dasar tentang kartu jaringan seperti alamat IP address, subnet mask, dan gateway default yang sedang digunakan. Di urutan yang keenam ada ipconfig garis miring al. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi jaringan yang jauh lebih detail dibanding ipconfig biasa. Ini mencakup alamat isi kartu jaringan atau MAC address, detail server DNS, status DHCP, dan masa sewa IP. Di urutan yang ketujuh ada ipconfig garis miring tanda tanya. Menu ini menampilkan menu bantuan dan panduan lengkap tentang semua parameter tambahan yang bisa digunakan bersama perintah ipconfig. Di urutan yang ke-8 ada ipconfig atau release. Berfungsi untuk memutuskan koneksi internet saat ini dengan cara melepaskan atau menghapus alamat IP yang diberikan oleh router atau server DHCP. Setelah perintah ini dijalankan, komputer tidak akan memiliki akses jaringan. Di urutan yang ke-9 ada ipconfig garis miring renew. Digunakan setelah release untuk meminta alamat IP baru dari router atau server DHCP agar komputer bisa kembali terhubung ke jaringan atau internet. Di urutan yang ke-10 ada ipconfig garis miring flush DNS. Berfungsi untuk menghapus dan membersihkan seluruh cache DNS di komputer. Ini sangat berguna jika tidak bisa membuka suatu situs web akibat perubahan pengaturan di situs tersebut yang belum terbarui di komputer. Di urutan yang ke-12 ada ipconfig garis miring register DNS. Perintah ini memaksa komputer untuk mendaftarkan kembali nama komputer dan alamat IP-nya ke server DNS lokal. Biasanya digunakan di jaringan kantor atau perusahaan untuk mengatasi masalah pembaruan nama domain. Di urutan yang ke-13 ada ping. Digunakan untuk menguji koneksi antara komputer dengan perangkat lain atau situs web. Perintah ini mengirimkan paket data kecil dan mengukur berapa lama waktu tanggapannya. Di urutan yang ke-14 ada netstart. Menampilkan semua koneksi jaringan yang sedang aktif. Bisa juga untuk melihat aplikasi apa saja yang sedang menggunakan internet melalui port tertentu. Di urutan yang ke-15 ada tracer.
berfungsi untuk melacak secara perjalanan data dari komputer menuju ke server tujuan. Misal situs web, kita bisa melihat rute dan server mana saja yang dilewati serta mendeteksi di mana titik jaringan yang lambat atau putus. Di urutan yang ke-16 ada piping. Gabungan canggih antara ping dan tracer. Perintah ini melacak rute yang dilewati data, kemudian menguji setiap titik rute tersebut selama beberapa waktu untuk melihat apakah ada paket data yang hilang di titik tertentu. Selanjutnya di urutan yang ke-17 ada NSLOOKUP. Digunakan untuk mengetahui alamat IP di balik sebuah nama domain web atau sebaliknya. Perintah ini juga sering dipakai untuk menguji apakah server DNS yang Anda digunakan bekerja dengan benar atau tidak. Di urutan yang ke-18 ada Nets, sebuah alat yang sangat kuat untuk mengubah, mengonfigurasi, dan memantau hampir seluruh pengaturan kartu jaringan firewall, Wi-Fi, dan IP di komputer Windows secara langsung via teks. Di urutan yang ke-19 ada Root, digunakan untuk melihat dan memodifikasi routing table di Windows. Tabel ini berisi panduan arah yang menentukan lewat jalur mana sebuah paket data harus dikirim agar sampai ke jaringan komputer lain. Di urutan yang ke-20 ada Net, perintah multifungsi untuk mengelola berbagai aspek sistem dan jaringan lokal Windows, seperti mengelola penggunaan komputer, membuka folder di jaringan, hingga memulai atau menghentikan layanan Windows.